let's welcome Pastor Arthur yang akan diterjemahkan oleh Saudara Brian. Ya, silakan. Ya. Okay, thank you. Thank you, Pastor Raswan, for inviting us. Cek. Oke, terima Ya. kasih Pastor Raswan sudah mengundang kami. And thank you for your church, for the warm welcome to us Filipinos here in Indonesia. Ya, terima kasih atas sapaan yang indah, bahkan keramah tamahan yang hangat bagi setiap kami sebagai tim dari Every Nation Philippines. So right now I'm asked to continue with the series entitled Walk With Me. Saya diminta untuk melanjutkan series khotbah kita yaitu Walk With Me, And we will talk about on missions together. dan kita akan membahas bersama-sama mengenai melakukan misi bersama-sama. Okay, so right now I'd like to invite everyone to stand up as we read the word. Dan saya mengundang kita semua untuk bisa bangkit berdiri untuk membacakan firman-Nya. We will read from Luke chapter 24, Kita akan membaca di Lukas 24 44 up to 49. dari ayat 44 sampai 49. Then he said to them, "These are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and the prophets and the Psalms must be fulfilled." Then he opened their minds to understand the scripture. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. And said to them, "Thus it is written that the Christ should suffer and on the third day rise from the dead, and that repentance for the forgiveness of sins should be proclaimed in his name to all nations, beginning from Jerusalem." Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. You are witnesses of these things, and behold, I am sending the promise of my Father upon you, but stay in the city until you are clothed with power from on high. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. All right, let's all pray together. Lord Jesus, thank you for this morning. Thank you for reminding us of your word. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini, terima kasih untuk firman-Mu yang Kau berikan bagi kami, That we are saved only by your grace. bahwa kami diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia-Mu. That we can put our trust on your finished work on the cross. Dan kami bisa menaruh iman percaya kami kepada karya pekerjaan-Mu Tuhan di atas kayu salib. That you called us not just to receive your word, but to share it to others. Bahwa Engkau memanggil setiap kami tidak hanya untuk menerima firman-Mu, tetap menerima keselamatan-Mu, tapi membagikannya juga kepada orang lain. And we are able to do this only because of the power of the Holy Spirit. Dan kami bisa melakukannya hanya semerta-merta oleh karena Roh Kudus-Mu. Prepare our hearts today to receive your word, Siapkan hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu and may we be changed forever. dan diubahkan selamanya Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amen. Amen. We may take our seats. Bisa dipersilakan untuk duduk. Okay, so good morning again. Selamat pagi semuanya. Thank you, Pastor Raswan, for inviting us to your church community. Terima kasih Pastor Raswan yang sudah mengundang di gereja And thank you for the opportunity to be a blessing by preaching the word. dan memiliki kesempatan untuk menjadi berkat dan menyampaikan Injil. I'd like to show you a picture of my family. Dan saya akan menunjukkan foto keluarga saya. Yeah, this is my family. Dan ini adalah keluarga saya. I have 3 kids. Saya memiliki 3 orang anak. The eldest is Pablo. Yang paling tua yaitu Pablo. Yeah. This is Isabella Dan yang berikutnya ada Isabella and Katarina. and Katrina. Yes. So they are now left at home with their grandma. Dan saat ini mereka sedang bersama-sama dengan nenek mereka.
Okay, so let's go back to our message for today. Oke, mari kita kembali kepada pesan kita pada hari ini. So I'll just give you a background of what's happening from what we've read. Oke, izinkan saya untuk membagikan konteks atau latar belakang dari apa yang kita baca sebelumnya. So the disciples, all the apostles were with Jesus for the past 3 years. Jadi murid-murid Yesus dan juga para rasul ada bersama-sama dengan Yesus kurang lebih selama 3 tahun. They have seen his miracles. Mereka sudah melihat mujizatnya A lot of people were putting their faith in him. dan banyak orang yang menaruh dan percaya iman kepada Yesus. But at that time, Jesus was arrested, they saw him died, and they've seen him rise again from the dead. Tapi pada waktu itu juga mereka melihat Yesus ditangkap, Yesus akhirnya mati di atas kayu salib dan juga bangkit pada hari yang ketiga. And all of these are prophesied in the Old Testament. Dan semuanya ini telah dinubuatkan di Perjanjian Lama. Everything Jesus did, he fulfilled what the Father planned in order to save us. Apa yang telah Yesus kerjakan memenuhi seluruh nubuatan yang telah Tuhan katakan dalam firman. In verse 44, we go back to verse 44. Di ayat ke-44 yang tadi kita baca, It says here that everything written about me in the law of Moses and the prophet and the psalm must be fulfilled. dikatakan bahwa segala sesuatu yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan juga kitab Nabi dan juga kitab Mazmur harus digenapi. And Jesus is the fulfillment of Old Testament prophecies about the Messiah. Dan Yesus adalah satu-satunya yang memenuhi seluruh nubuatan mengenai Mesias. All the Jews knew about the Messiah, all these things. Seluruh orang Yahudi tahu mengenai hal ini, Yeah, but not everyone believed. tetapi tidak semua percaya. Even the disciples, they have a different view about the Messiah. Bahkan murid-murid Yesus pada masa itu memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai Mesias. They thought he is a political Messiah. Mereka berpikir bahwa dia seorang Mesias yang bergerak dalam bidang politik. They thought the Messiah will fight for them physically. Bahkan mereka mengira bahwa seorang Mesias ini akan berjuang bersama-sama dengan mereka secara fisik. That's why they can't accept that the Messiah will die for them. Dan it's sulit bagi mereka untuk menerima bahwa seorang Mesias harus mati bagi mereka. In verse 45, it says, Then he opened their minds to understand the scripture. Dan di ayat 45 dikatakan, ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci itu atau firman itu. God needed to open their minds Tuh, Allah perlu membuka pikiran mereka to understand the truth. agar mereka bisa mengerti mengenai kebenaran. Right now, Saat ini, it's possible that we know the Bible, sangat mungkin bagi kita tahu mengenai firman Tuhan atau Alkitab, we know the information in our head, kita tahu seluruh informasinya di kepala kita, but we do not really understand it. tetapi kita tidak mengerti apa artinya. If we don't understand it, Dan kalau kita tidak mengerti mengenai firman, it will not be real in our life. itu tidak akan menjadi nyata dalam kehidupan kita. We will not experience the transforming power of God. Dan kita tidak akan mengalami kekuatan transformasi dari firman itu sendiri. In verse 46, he said to them, Thus it is written, the Christ should suffer and the third day rise from the dead. Dan di ayat 46 dikatakan juga bahwa Kristus harus menderita dan mati dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Jesus Christ suffering and rising up on the third day Yesus Kristus menderita, mati dan juga bangkit pada hari yang ketiga. This is the good news, Dan inilah kabar baiknya, that God himself paid the penalty for our sins. bahwa Yesus Tuhan sendiri yang membayar penalti dari setiap dosa-dosa kita. Jesus defeated death, Dan Yesus mengalahkan maut. and he is alive right now. Dan saat ini dia hidup. In verse 47, repentance for the forgiveness of sins, Dan di ayat 47 dikatakan bahwa pertobatan oleh karena pengampunan dosa, what he did on the cross, apa yang telah Yesus kerjakan di atas kayu salib, should be proclaimed to all the nations of the world. perlu diberitakan kepada seluruh bangsa. This is God's idea, Dan ini adalah idenya Tuhan. that what he did on the cross Apa yang dia kerjakan di atas kayu salib will not just be heard by
by people in Jerusalem. bahwa pekerjaan apa yang dia telah kerjakan di atas kayu salib tidak hanya didengarkan oleh orang-orang yang di Yerusalem, But it will be proclaimed to every nation of the earth. tetapi berita ini pun, kabar baik ini perlu diberitakan kepada seluruh bangsa. It is not just for Filipinos like me. Tidak hanya untuk Filipina seperti saya, It's not just for Indonesians here. dan bukan hanya sekedar untuk orang Indonesia saja, It is for every nation of this world. tapi untuk seluruh orang di seluruh Indonesia, di seluruh bangsa. In verse 48, it says, "You are witnesses of these things." Di ayat 48 dikatakan bahwa kamu adalah saksi atas hal ini. Yes. A witness is someone who experienced and have seen an event. Seorang saksi berarti seorang yang melihat dan juga mengalami apa yang di kejadian pada saat itu. All of us here, we have experienced God's goodness. Kita semua di sini telah mengalami kebaikan Tuhan. We have been forgiven. Kita telah diampuni, We have a new life. kita diberikan kehidupan yang We are baru, set free from our sins. kita dibebaskan dari dosa kita. We experience it. Kita mengalaminya. And we are called to tell people about what God did in our life. Dan kita dipanggil untuk menyampaikan kepada orang lain apa yang kita alami. Part of being a Christian Menjadi seorang orang Kristen is sharing the good news to people. adalah untuk membagikan Injil kepada orang lain. In verse 49, it Di says, "You will be clothed with power from on high." Di ayat 49 dikatakan bahwa kamu akan dibaluti dengan power dan kuasa yang lebih besar lagi. Sharing the gospel Membagikan Injil is not by our own strength. bukan dengan kekuatan kita sendiri. It's not for some people with good personality talking. Itu bukan hanya sekedar untuk orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berbicara yang baik. The Holy Spirit will empower each one of us to tell people about Him Roh Kudus akan memberdayakan kita untuk menyampaikan kabar baik ini through our words lewat perkataan kita and through our life. dan lewat kehidupan kita. Not just what we say, Bukan hanya sekedar apa yang kita bicarakan, but how we treat each other. tapi bagaimana kita memperlakukan orang lain. Jesus said, Dan Yesus berkata "People will know that you are my disciples bahwa orang-orang akan mengenal bahwa engkau adalah muridku when we love one another." ketika kita mengasihi satu sama lain. That means we have good relationships in the church. Berarti apa? Kita memiliki hubungan yang baik dalam komunitas gereja. There's forgiveness among us. Ada pengampunan di antara There's kita. unity among us. Ada kesatuan di dalam kita. Even if we are different. Bahkan walaupun kita berbeda-beda. It's not about how much Bible we know, Bukannya sekedar berapa banyak pengetahuan Alkitab yang kita ketahui, but it's about how much of the Bible is in our life. tapi bagaimana mengenai Alkitab itu sendiri atau firman itu sendiri dalam kehidupan kita. So today I will share 3 truths from the Bible Jadi pada hari ini saya akan membagikan 3 kebenaran dari Alkitab, dari firman Tuhan, to help us embrace God's calling in our life. untuk menolong setiap kita untuk mendekap panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. For us to continue growing in our discipleship journey Untuk menolong setiap kita untuk bertumbuh dalam perjalanan pemuritan kita, and to stay on mission together. dan untuk tetap melakukan misi ini bersama-sama. First, we received and experienced God's grace. Yang pertama adalah kita menerima dan mengalami kasih karunia Tuhan. All of us here, we have received God's grace. Kita semua di sini telah diselamatkan dan menerima kasih karunia Tuhan. And all of us can only stand before God by His grace. Dan kita hanya bisa diselamatkan dan bisa berdiri di hadapan Tuhan hanya oleh karena kasih karunia-Nya. Not by our good works, Bukan dengan pekerjaan baik kita, not by our good attitude, bukan hanya dengan sikap kita yang baik, not even by our obedience. bahkan bukan dengan ketaatan kita. We did not deserve His love. Kita tidak layak untuk memperoleh kasih-Nya. We did not earn it. Dan kita tidak memperolehnya. What we deserve is death. Sebenarnya apa yang layak kita dapatkan adalah kematian. Grace is something new to us Kasih karunia merupakan satu hal yang baru sebenarnya bagi kita. because we want to earn our way. Karena kita berupaya untuk memperoleh segala sesuatunya dengan upaya kita sendiri. We want to show that we deserve to receive it. Dan kita berusaha membuktikan bahwa kita layak untuk mendapatkan ini. And in our sinful heart,
Dan di dalam hati kita yang berdosa, we want to see ourselves better than others. dan kita selalu mau melihat bahwa diri kita lebih baik daripada orang lain. But the truth is, Tapi kebenarannya adalah only by His grace can we stand before God. hanya oleh karena kasih karunia-Nya kita dapat berdiri di hadapan Tuhan. There's nothing we can do to be more loved by God. Tidak ada yang dapat kita lakukan untuk lebih dikasihi oleh Tuhan. We have been accepted in spite of our past. Dan kita telah diterima sepenuhnya terlepas dari masa lalu kita. We can only put our faith in Jesus Dan kita hanya perlu menaruh iman kita pada Yesus. and His finished work on the cross. Dan kepada pekerjaan karyanya yang telah selesai di atas kayu salib. Yes. Number 2, we are carriers and messengers of God's grace. Yang kedua, kita adalah pembawa dan pengabar kasih karunia Tuhan. God's grace goes with us wherever we go. Kasih karunia Tuhan ada bersama-sama dengan kita kemanapun kita pergi. We experience God's grace even at home, Kita mengalami kasih karunia Tuhan walaupun kita sedang di rumah, while you're in the office, waktu kita sedang di while kantor, you're driving, waktu kita mengemudi, when you're studying in the school. ketika kita belajar di sekolah. We are carriers of God's grace. Kita adalah pembawa kasih karunia Tuhan. And as we face challenges in life, Dan seiring kita menghadapi tantangan dalam kehidupan when we kita, have problems, ketika kita memiliki masalah, maybe health problems, mungkin masalah kesehatan, financial problems, masalah keuangan, problems in our family, masalah dalam keluarga kita, Jesus says His grace is sufficient for us. Yesus berkata bahwa kasih karunia itu cukup bagi kita. The Apostle Paul once prayed to God. Rasul Paulus pernah berdoa pada Tuhan. Paul said, Lord, please remove this thorn in my body. Waktu itu Rasul Paulus berdoa bahwa Tuhan tolong cabut duri yang ada dalam tubuhku ini. Scholar says it could be an illness, Para teolog mengatakan bahwa mungkin ini ada serupa penyakit or persecution, atau siksaan, but God didn't remove it. tapi Tuhan tidak menyingkirkannya. But God said, my grace is enough for you. Yang Yesus katakan adalah kasih karuniaku adalah cukup bagi kamu. And God's grace is enough for the problems that you have right now. Dan kasih karunia Tuhan pun itu cukup bagi kita untuk setiap masalah yang kita hadapi saat ini. God doesn't want us to be free from problems. Tuhan tidak mau kita hanya bebas dari masalah, God wants us to bear these problems by His strength. tapi Tuhan juga mau kita memikul masalah ini dengan kasih karunia-Nya, So that we can trust Him more sehingga kita bisa lebih percaya padanya, in spite of our troubles. terlepas dari apapun masalah kita. Right now, Saat ini, this week, minggu we ini, will encounter people kita akan bertemu dengan that have the orang-orang same challenges that we have in life. yang mungkin memiliki tantangan, masalah yang sama dengan kita hadapi. A lot of these people are hopeless. Dan semua orang-orang ini adalah They don't know tidak who ada will save pengharapan them. dan tidak membutuhkan pertolongan. Some people, they are helpless. Ya, mereka membutuhkan pertolongan They can save themselves. dan mereka tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. And Jesus loves them the same. Dan Yesus pun mengasihi mereka They secara need sama. to hear the good news. Dan mereka perlu mendengarkan kabar They need to baik. know the Lord. Dan mereka perlu tahu mengenai Tuhan. The Bible says, how can they call on someone they have not believed in? Firman Tuhan berkata bahwa bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka belum pernah mendengarkan. And how can they believe unless they hear the gospel? Bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka belum mendengar. And how can they hear unless somebody preaches to them? Dan bagaimana mereka dapat mendengarkan sampai ada seseorang yang diutus. And how can they preach unless we go? Dan bagaimana mereka akan memberitakan kalau kita nggak pergi. So more than just receiving the grace of God, Dan mungkin dari kita kebanyakan menerima kasih karunia Tuhan. we are messengers of God. Dan kita juga menjadi pengabar akan kasih We don't karunia just Tuhan. keep the grace and gospel to ourselves. Kita tidak hanya menyimpan kasih karunia itu atau Injil itu pun bagi kita sendiri. We are carrying this message to the people outside the church. Kita membawa dan mengabarkan Injil ini kepada orang-orang yang di luar gereja. We are all called to tell who Jesus is to people. Kita dipanggil untuk memberitakan mengenai siapa He is Yesus, the answer to all our bahwa problems. Dia adalah jawaban untuk setiap masalah kita. We have been given a special calling Kita telah diberikan sebuah panggilan yang khusus to share His grace to others. untuk membagikan kasih karunia-Nya kepada yang lain.
We will not do this because we are obligated, Kita melakukan ini bukan karena tuntutan, but because of Christ's love compels us. tetapi oleh karena kita tergerak oleh kasih karunia-Nya dan hatinya. Because we have received love from God, Karena kita telah menerima kasih-Nya dalam kehidupan kita, it will overflow through us. dan itu akan melimpah lewat kehidupan kita. We should not just keep it to ourselves. Dan kita tidak hanya sekedar menyimpannya bagi diri kita sendiri. People should know about what Jesus did for Tapi us. orang-orang perlu tahu apa yang telah Yesus kerjakan dalam kehidupan mereka juga. In 2 Corinthians chapter 5, verse 14, it says, "For the love of Christ controls us, because we have concluded this, that one has died for all, therefore all have died. And he died for all, that those who live might no longer live for themselves, but for him who for their sake died and was raised." Di 2 Korintus 5 ayat 14-15 dikatakan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang telah mati bagi semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. We may have negative experience with non-believers. Kita mungkin pernah mengalami pengalaman yang buruk dengan teman-teman kita yang belum percaya. They may be different from us, Mereka mungkin berbeda dari kita. and maybe even our hearts is not for them. Bahkan hati kita enggak buat mereka. But what matters is Tapi yang paling penting adalah God's heart for them is real. hatinya Tuhan bagi mereka itu yang nyata dan It's not about how we feel for them. itu bukan soal bagaimana kita merasakan tentang mereka, It's about what God thinks of them. tapi mengenai bagaimana Tuhan memikirkan tentang mereka. When the Bible says, "For God so loved the world," Ketika firman Tuhan dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah, it includes everyone outside the church as well. itu pun termasuk bagi setiap orang-orang yang berada di luar gereja. And they are just waiting for us to hear the word. Dan mereka sedang menunggu kita untuk mendengarkan kabar baik ini. I believe even right now, Bahkan percaya untuk saat ini, God is working in their hearts, dan Tuhan sedang bekerja dalam hati mereka, preparing the soil of their hearts to receive the word. mempersiapkan tanah hati mereka untuk menerima firman Tuhan. And somebody needs to go out in faith Dan ada seseorang yang perlu pergi dengan iman to plant words, seeds of God's word into their hearts. untuk menanam benih firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Through our relationships with people, Lewat hubungan kita dengan orang through our lain, interactions every day, dengan interaksi kita setiap harinya, with our good attitude towards them. dengan sikap kita pun yang baik dengan mereka. Third truth, we Kebenaran are yang ketiga. empowered by the Holy Spirit only because of God's grace. Kebenaran yang ketiga adalah kita diberdayakan oleh Roh Kudus hanya karena kasih karunia Allah. The Holy Spirit will give us power, Bahwa Roh Kudus akan memberikan kita kuasa. the power to share the gospel. Kuasa untuk memberitakan Injil. God can use any personality. Tuhan bisa memakai setiap personality. You can be shy, Kita bisa tipikal orang yang malu-malu, you can be outspoken, kita bisa tipikal orang yang langsung bisa ngomong, maybe you're afraid of people, mungkin kita takut terhadap kerumunan atau orang-orang, or you're like a salesman. It's normal to talk to people. dan mungkin ada beberapa yang normal untuk bisa berbicara dengan orang-orang lain. It's not about us. Ini bukan tentang kita, It's about the Holy Spirit in us. tapi mengenai Roh Kudus yang ada di dalam kita. The Holy Spirit in me Roh Kudus yang ada di dalam is kehidupan the same saya Holy Spirit that is in you. adalah Roh Kudus yang sama yang ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. The Holy Spirit will give us power to share the gospel. Bahwa Roh Kudus akan memberikan kita kuasa untuk memberitakan Injil. The power of the Holy Spirit is not the power to be happy in life. Bahwa kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita bukan hanya sekedar membuat kita senang, It's not about the power to become problem free, dan bukan juga sebuah kuasa yang hanya sekedar membebaskan kita dari setiap masalah, but it is the power to accomplish God's mission here on earth. tapi itu merupakan sebuah kuasa untuk kita menyelesaikan misinya Tuhan di bumi ini. This is the last words of Jesus to his disciples. Dan ini adalah perkataan terakhir Yesus kepada He murid-muridnya, was sending the Holy Spirit to us bahwa Dia mengirimkan Roh Kudusnya bagi kita to accomplish the Great Commission. untuk menyelesaikan panggilan dan misinya Dia. Through the Holy Spirit's presence in each one of us, Lewat kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita, we are able to be messengers to the world.
kita dimampukan untuk menjadi pengabar kasih karunia ini. In Acts 1 verse 8, it Di- says, "You will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth." Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan bahwa tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yes. The gospel started in Israel, Bahwa Injil dimulai dari Israel, in Jerusalem. di Yerusalem. The disciples went to Judea and Samaria, Bahwa murid-murid pergi ke Yudea dan juga Samaria, and they went out of Israel. dan pun mereka keluar dari Israel. And one time in history, it went to Indonesia. Dan ada waktunya juga mereka pergi ke Indonesia. That's why we are all here. Dan itulah mengapa kita ada di sini. We are the product of people obeying God's command Kita adalah produk dari orang-orang yang taat kepada panggilan Tuhan to go and make disciples of all nations. untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid. Right now, there are more than 200 churches in Indonesia, Christian churches. Sekarang kurang lebih ada 2.000 gereja, 200.000. I believe God is calling us to go to other places, Dan sama halnya juga bagi kita saat ini, Tuhan juga panggil kita untuk pergi to share ke the tempat lain. gospel to people who doesn't know Him. Untuk memberitakan Injil kepada orang-orang lain. So the question now is, Pertanyaannya sekarang adalah, what is hindering us from being used by God apa yang menghalangi kita untuk dipakai oleh to Tuhan? tell people about Him? Untuk menyampaikan mengenai Dia kepada orang lain. Do we feel like we're not worthy to be used by God? Apakah kita merasa bahwa kita tidak layak untuk dipakai oleh Tuhan? Do you think you don't deserve to be used by Him? Apakah mungkin kita merasa bahwa aku tidak pantas untuk melakukan ini? But remember, we are empowered by the Holy Spirit only because of His grace. Tapi ingatlah ini bahwa kita diberdayakan oleh Roh Kudus. The hanya only karena question kasih karunia is, are we willing to be used? Allah. Pertanyaannya sekarang, apakah kita mau bersedia untuk dipakai? Like Isaiah, Seperti Yesaya, will we say, Lord, send me? dia mengatakan bahwa Tuhan, utuslah aku. I pray that each one of us would say, Lord, send me Aku berdoa bahwa setiap kita juga pun bisa mengatakan yang sama, bahwa Tuhan, utuslah aku. wherever you want us to go. Kemanapun engkau mau kami pergi. And let's all pray, let's bow our heads. Mari kita tunduk dalam doa. And thank you, God, for showing your grace through Jesus Christ, Terima kasih Tuhan telah menunjukkan kasih karuniamu lewat Yesus Kristus for being with us always yang selalu bersama-sama dengan kami in every situation. di setiap situasi. Thank you for empowering us Terima kasih Tuhan telah memberdayakan kami through the presence of the Holy Spirit. lewat kuasa Roh Kudus. Thank you, Lord, that we have experienced your grace in our life. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau telah mengizinkan kami untuk mengalami kasih karuniamu. Thank you, Lord, that we are messengers of your grace to people. Terima kasih Tuhan bahwa kami adalah pengabar dan pemberita kabar And kasih thank karunia you, Lord, Engkau Tuhan. for the Holy Spirit in us Kami to berdoa- share your grace. Kami berdoa Tuhan biar Roh Kudus-Mu yang berdiam dalam kami untuk membagikan juga kasih karunia ini kepada yang lain. Lord God, I ask you for open doors and opportunities. Karena aku meminta pada Engkau untuk pintu-pintu yang terbuka dan juga kesempatan-kesempatan To make you known to my family and friends. untuk memberitakan mengenai Engkau kepada keluarga kami dan teman-teman kami. I pray that you would prepare the hearts of people to hear your word. Aku berdoa Tuhan biar Engkau juga Tuhan yang menyiapkan hati mereka untuk mendengarkan Engkau dan menerima Engkau. And I ask God for our hearts to be filled with compassion, Dan biarlah aku meminta kepada Engkau Tuhan, Engkau mengisi hati kami dengan rasa ingin memberitakan ini Tuhan. with patience, Dengan kesabaran, with love, dengan kasih, with joy dengan sukacita as we engage others. ketika kami menyapa orang lain Tuhan. In Jesus' name I pray. Di dalam nama Yesus berdoa. Amen. Amin. Yes, terima kasih Pastor Arthur. Thank you Brian. Saya percaya kita semua diberkati pada pagi hari ini, amin. Mari kita merespon firman Tuhan ini untuk kita pribadi masing-masing, amin.
Saudara, pekerjaan misi ini bukan hanya tugas atau panggilan Every Nation Philippines, ya, tapi kita juga together on mission together, bersama-sama. Saudara, saya berdoa firman pada pagi hari ini sebagaimana kita menutup seri Walk With Me. Selama 2 minggu kita sudah belajar dari kitab Lukas, ya, bagaimana hidup sebagai murid Kristus secara bersama-sama, hidup sebagai seorang sesama keluarga di dalam satu iman di dalam Tuhan, untuk saling mengasihi, saling menguatkan, saling menolong satu dengan yang lain. Dan jangan lupa juga, setelah kita mengalami kasih karunia Tuhan, ada misi, yaitu pembawa, carrier, membawa pesan, membawa kabar baik, kabar sukacita ini. Dan Roh Kuduslah yang akan memberdayakan kita bersama-sama. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita terima berkat dari Tuhan. Kita akhiri ibadah ini. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Pergilah dan jadikan semua bangsa murid Kristus Yesus Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa di sorga, Allah Putra Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai engkau sepanjang umur hidupmu. Dan inilah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita, penyertaan Roh Kudus mulai hari ini sampai Kristus Yesus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat yang percaya dengan iman menerima berkat ini katakan bersama-sama, amin, amin, amin.